saya ijazah itu ada tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi kamu tadi oke, saya doakan supaya kamu nggak DO, oke. Amin, terima kasih. Tapi saya nggak bisa doakan kamu sukses di dalam bisnis, di dalam pekerjaan nanti. Karena bayangan kita setelah kamu lulus adalah sebagai berikut. Saya terangkan, silakan duduk. Terima kasih. Coba bayangkan, dia akan lulus kira-kira 1,5 tahun lagi tuh. Apa yang akan dia temukan 1,5 tahun dari sekarang? Satu adalah kekacauan dalam negeri, yaitu pemilu. Udah pasti. Yang kedua, kalaupun ada presiden baru 2024 ketika dia lulus akan dipusingkan oleh utang luar negeri yang mungkin udah sampai, kalau digabung dengan swasta udah 17.000 triliun tuh. Bayarnya itu tadi saya lihat di situ. Biaya untuk sedikit sekali. Sementara data yang diterangkan oleh Sri Mulyani, ini Sri Mulyani yang bilang, setiap bayi yang lahir hari ini dia akan dibebani hutang luar negeri 30 sampai 40 juta. Jadi Anda bayangkan, begitu Anda lulus, Anda mesti bayar 40 juta pada negeri. Anda udah defisit 10 juta. Saya nggak nakut-nakutin. Lalu kita berpikir, bisnis apa yang akan berada di 2024? Startup di seluruh dunia itu downgrade. Di seluruh dunia perusahaan startup itu berhenti itu. Karena ada kesulitan ekonomi. Kalau kita lihat misalnya, mungkin 2 hari ini Bank Indonesia terpaksa ikuti logika dari Federal Reserve, dari Bank Amerika, dari Central Bank Amerika, itu naikkan suku bunga. Amerika masih akan naikkan suku bunga karena inflasi di Amerika belum terkendali. Jadi dolar akan dipanggil pulang oleh Joe Biden. Dolar akan balik, akan mudik ke Amerika. Indonesia terpaksa mesti lakukan hal yang sama. Itu naikkan suku bunga. Konsekuensinya apa itu? Sektor real mati. Karena duit nggak beredar, likuiditas tidak ada tuh. Artinya UMKM nggak akan dapat modal kalau dia mau pinjam, suku bunganya tinggi, sementara pembelinya nggak ada tuh. Jadi kesulitan itu akan sampai juga ke Sukabumi. Kesulitan di Amerika karena hubungan financial market akan berimbas ke kita. Dan itu artinya ada kesulitan besar yang bahkan diakui sendiri oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia akan ada dalam kegelapan itu. Jadi kita justru tadi Pak Wali bilang Indonesia baik-baik aja, saya senyum karena nggak baik-baik aja. Di depan kita ada badai, sementara tukar tambah politik belum terjadi. Jadi sebetulnya saya mau terangkan ini bukan saya nggak mungkin bilang kalian optimis aja, enggak, kalian pesimis supaya ada persiapan mental. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional, saya pesimis tapi rasional tuh, karena bikin kalkulasi tuh. Nah, fungsi-fungsi itu ada di dalam parameter perkuliahan. Kita mau ukur Indonesia ini ke depan bakal sukses apa enggak? Ya kalau dengar ucapan Pak Jokowi pasti Indonesia bakal sukses. Tapi kita membayangkan bahwa kecemasan Pak Jokowi terlihat dari beberapa kali dia meminta supaya rakyat bersiap-siap untuk menghadapi badai, meminta supaya IKN dilanjutkan, meminta supaya jalan tol diteruskan segala macam. Tetapi investasi nggak akan masuk karena dolarnya dipanggil pulang itu. Dan harga uang itu akan tinggi sekali bunganya. Jadi teman-teman tadi itu bukan saya takut-takut ya, saya terangkan deskripsi dari keadaan ekonomi. Apakah dunia mengalami hal yang sama, tapi hanya soal kebijakan publiknya yang bisa dia atur sedikit-sedikit tuh. Di kita impact itu bukan sekedar ekonomi, tapi persahabatan sosial yang retak, intoleransi yang ada di mana-mana. Anies Baswedan baru turun dari DKI, diganti oleh orang yang diinginkan oleh presiden.
publik Jakarta bertanya, apa yang akan dilakukan oleh gubernur dalam keadaan dia tidak punya legitimasi? Kan sebentar lagi Pak Polisi dan Pak Dandim akan dapat demo besar-besaran dari masyarakat buruh, intelektual, yang menganggap bahwa penunjukan pemimpin di daerah yang ada 370 pemimpin daerah itu tidak demokratis karena ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Boleh nggak ditunjuk? Boleh. Kalau darurat, boleh nggak darurat sampai 2,5 tahun? Nggak ada darurat 2,5 tahun. Jadi setengah dari tahun pemilu, pemimpin-pemimpin kita itu ditunjuk oleh presiden, tidak dipilih oleh rakyat. Itu yang kita sebut sebagai tidak demokratis. Jadi bagaimana kita minta pertanggungjawaban dari pemimpin yang tidak kita pilih? Itu soalnya tuh. Nah, kemasukakalan ini yang ingin saya terangkan sebagai metode berpikir di kampus. Kalau saya balik pada IKN misalnya, Pak Jokowi masih akan memaksakan itu karena cuman itu legasi beliau yang bisa beliau pamerkan. Setelah dia lengser, ada saya bangun IKN. Tapi saya mesti terangkan dari awal, itu bakal berantakan karena nggak ada yang masuk akal di dalam uraian itu. Tentu kita bangga ada IKN, tapi batas dari ambisi adalah APBN. Batas dari ambisi politik adalah APBN itu. Jadi public policy dibuat dengan ambisius, itu yang membuat berantakan Indonesia. Ambisi untuk bikin jalan tol, ya jalan tol diperpanjang tapi jalan pikiran jadi pendek. Kenapa jadi pendek? Karena per hari ini kalau kita belajar public policy, kita ingin public policy itu menghasilkan otak yang bermutu. Faktanya hari ini stunting, mereka yang kekurangan gizi hampir 2 digit di Indonesia. Jadi anak-anak kita yang hari ini kekurangan gizi, 10 tahun lagi otaknya akan menciut 25% karena nggak ada nutrisi. Jadi bagaimana mungkin bonus demografi itu kita peroleh kalau peralatan untuk bersaing di tingkat dunia itu, yaitu otak, dimiskinkan karena presiden lebih memilih membuat jalan tol daripada menyediakan nutrisi bagi otak anak-anak. Itu trade off-nya begitu. Lain kalau APBN kita seperti daun kita cabut-cabut, oke, jalan tol bisa dibikin, sekolah diperbaiki, mutu diperbaiki, setiap pagi anak-anak kita kasih susu, protein, segala macam, daging, nggak ada soal. Tapi APBN kita terbatas. Waktu presiden memilih kebijakan publik pro infrastruktur, trade off-nya adalah kesejahteraan harus dikurangi. Itu konsep dasar. Karena APBN itu sangat terbatas. Jadi presiden masih ingin melanjutkan infrastruktur IKN terutama itu. Tapi buat saya misalnya ya oke, silakan bikin IKN, tapi jangan pakai pajak saya. Dulu presiden bilang nggak ada APBN, sekarang akan dipakai APBN tuh, mungkin 20-30% atau bahkan 40% pakai APBN. Artinya pajak saya akan dipakai untuk bangun ibu kota negara. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya setuju. Saya nggak setuju ibu kota negara karena melanggar hak generasi muda untuk menikmati udara bersih, melanggar prinsip-prinsip AMDAL. Karena itu saya nggak setuju. Karena itu jangan ambil pajak saya. Lalu orang debat, pajak Pak Rocky mesti dipakai. Saya akan bayar pajak kalau pajak saya itu dinikmati oleh tetangga saya yang tidak bisa bayar pendidikan. Maka saya rela. Saya rela pajak saya dipakai oleh komunitas yang miskin pendidikan. Saya nggak rela pajak saya dipakai IKN yang nantinya akan jadi fasilitas untuk tukar tambah dengan oligarki. Itu prinsip keadilannya di situ tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya berupaya untuk menyelundupkan pikiran kritis ke kampus supaya kampus itu tumbuh secara mandiri di dalam metodologi itu. Yang sering saya katakan bahwa hanya di kampus kita bisa bertengkar tanpa sentimen. Karena di kampus kita diajarkan untuk bertengkarlah dengan argumen tuh. Jadi sekali lagi itu intinya, dan mungkin ada percakapan di antara kita yang bisa memungkinkan orang melihat bahwa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ada surplus akal pikiran. Terima kasih.